Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini Khatib mengajak diri dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan kesempatan serta kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih kuat hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad semoga senantiasa disampaikan oleh Allah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan diri kita untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan patuh dan taat seperti ini, inilah yang akan menyelamatkan kita, dan insyaallah Allah akan melindungi kita, dan pasti kita akan ditempatkan oleh tempat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surga ketika kita masuk ke dalam akhirat nantinya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lihat salah satu dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan keampunan atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Ayat ini sengaja disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Apa pesan baginda Nabi? Katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad dilahirkan, didatangkan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh dan tauladan bagi umat-umat ketika berada pada masa beliau, bahkan sampai kita saat ini, sampai anak cucu kita, sampai dunia ini diakhirkan oleh Allah dengan yaumul kiamah. Maka dalam hal ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sangat bersyukur dan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita telah diadakan, dikondisikan oleh Allah berada di kalangan kaum dan keluarga muslim. Artinya ketika kita berada dalam suasana itu, amat bodoh, amat rugilah kita ketika kita meninggalkan apa yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, nenek kita, semuanya adalah orang yang mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hari ini kita tidak mampu menunaikan dan melaksanakan seperti itu, maka jadilah kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka dalam ayat ini disampaikan oleh Allah, disuruh oleh Allah dan diajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang menyampaikan kebenaran Allah. Jika kita mencintai Allah, maka mari kita ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau adalah manusia dan hamba yang cerdas, melihat, mensiasati dan menjalankan agama. Untuk itu sebagai hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan mempelajari ayat-ayat Allah, hendaknya kita pandai dan cerdas melaksanakan dan menjalankan agama Allah dalam hidup dan kehidupan kita semenjak kita lahir, dengan agama semenjak kita balik sampai ajal menyebut nyawa kita. Bisa jadi di kalangan kita masih muda, bisa jadi ketika kita sudah tua, bisa jadi ketika kita sehat atau saat kita sakit. Maka tugas kita adalah memanfaatkan segala peluang yang diberikan oleh Allah. Kenapa kita berbuat demikian? Ini sebagai bukti kita mencintai Allah dan patuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita baru saja dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. 2 bulan lebih sesudahnya kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Zulhijjah. Dan sudah menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan yang didatangkan oleh Allah, ada ibadah-ibadah, ada waktu-waktu yang dikhususkan oleh Allah. Dan apabila hamba manusia melaksanakan, menjalankan, mengamalkan, beramal pada waktu-waktu yang diberikan Allah itu,
niscaya disitulah Allah akan memberikan kemuliaan dan nilai khusus bagi seorang hamba yang mampu melihat segala peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan selanjutnya, bulan tahun depannya kita belum tentu dipertemukan oleh Allah. Maka sebagai hamba Allah yang cerdas, yang tahu dengan kehidupan, maka pada saat itu, ketika itu juga seorang hamba Allah termasuk kita hendaknya harus memanfaatkan apa yang diberikan Allah ini. Di antara amal-amal yang disyariatkan oleh Allah pada bulan ini, bagi kita yang diberikan, bagi saudara kita yang diberikan kemampuan dan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah haji, mengunjungi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah, menunaikan rukun Islam. Di kalangan kita yang tidak berkesempatan, baik dari segi waktu ataupun dari segi kemampuan, kita disyariatkan oleh Allah melaksanakan kurban. Itu juga sesuai dengan kemampuan. Barangkali juga tidak mampu, masih diberikan kesempatan dengan imbalan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menunaikan ibadah sunat. Apakah sejak awal bulan Ramadan, apakah sejak awal bulan Zulhijjah, ataupun khusus hari ini, yang sebagian kita mengatakan bahwa hari ini adalah tanggal 9, sebagian ada tanggal 8. Berhubung ini bukan keilmuan kita, kita percayakan kepada saudara-saudara kita yang menguasai ilmu tentang ini, kita tinggal mengikuti. Andai kata hari Idul Adha kita adalah besok tanggal 10 Zulhijjahnya, maka hari ini kita disunnahkan oleh Allah, termasuk hari-hari sebelumnya, minimal hari ini kita melaksanakan ibadah puasa yang disebut dengan Arafah. Maka apabila kita telah melaksanakannya, percayalah dan yakinlah bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sedikit yang kita kerjakan ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membesarkan dan membahagiakan kita. Jadi amat rugilah kita bila kita tidak bisa mencermati setiap waktu dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka andai kata kita belum melaksanakannya, mungkin besok, mungkin lusa, hendaknya hari ini kita mempelajari segala kesalahan dan kelalaian yang telah kita lakukan, dan berjanji serta bertekad kita untuk masa-masa selanjutnya, setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah, hendaknya kita penuhi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Itulah pekerjaan kita sebagai seorang hamba. Dan itulah perbedaan kita dari makhluk-makhluk lainnya. Kalau di antara yang diciptakan Allah itu ada batu, ada pohon, ada binatang, semua mereka itu kehidupannya hanya kehidupan dunia. Sementara kita dihidupkan dan dilahirkan serta diadakan oleh Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk mempersiapkan diri kita dalam rangka menikmati hidup setelah hidup di dunia ini. Maka bukankah kita telah sering mendengar penyesalan dari orang-orang, dari saudara-saudara kita
Apa kata mereka ketika mereka berada di alam akhirat? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini sudah biasa kita dengar kalau kita salat sajadah, kalau kita membaca surat As-Sajadah ayat yang ke-12. Ini adalah penyesalan seorang hamba ketika mereka telah melihat, ketika mereka telah mendengarkan, ketika mereka telah merasakan betapa rugi dan pedihnya mereka ketika di dunia mereka tidak patuh dan taat kepada Allah. Pada hari itu mereka mengalami penderitaan. Namun apa boleh buat, segala penyesalan, segala permintaan tidak lagi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita masih berada di dunia. Seringkali kita mendengar penyesalan dari orang-orang tua kita. Apa kata mereka? Hari ini saya ingin ke masjid. Saya setiap subuh ingin berjalan ke masjid. Setiap Ramadan saya ingin berpuasa. Tapi saya tidak sanggup lagi. Saya sudah sakit. Saya sudah lemah. Alhamdulillah mereka menyesal hari ini, tapi masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Maka dari itu ketika hari ini kita masih muda, ketika hari ini kita masih kuat, ketika hari ini kita masih puasa, barangkali untuk jalan ke masjid pada subuh hari, bangun subuh kita masih kuat, maka laksanakanlah kekuatan dan segala kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau toh Allah masih memberikan tua kepada kita, barangkali pada waktu tua kita masih diberikan waktu untuk beribadah. Tapi andai kata kita tidak diberikan masa tua oleh Allah, bayangkan bagaimana penyesalan kita dan nasib kita ketika kita berada di alam sesudah alam dunia ini. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala penyesalan yang digambarkan oleh Allah di alam akhirat nantinya, supaya jangan terjadi pada diri kita, maka hari ini segala kesalahan kita mari kita sadari, segala kelalaian kita mari kita sadari, dan kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala kesalahan yang telah kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menimbunnya dengan berbagai amal-amal kebaikan. Insyaallah di hari-hari berikutnya kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mengapa hari ini kita bertekad merasa bersalah ketika kita tidak salah? Ini adalah perbuatan pekerjaan kita karena telah kita biasakan ketika waktu kita kecil. Kenapa orang tua banyak yang gigih melaksanakan ibadah ke masjid? Karena mereka sebelum mereka tua atau sebelumnya mereka sudah melatih diri mereka untuk patuh kepada agama Allah. Biasakan berjamaah, biasakan mendengarkan pengajian, biasakan salat duha, salat tahajud, baca Al-Quran. Maka apabila hari ini kita tidak biasakan, spontan kita mengharapkan besok kita biasakan, secara akal mana mungkin akan terwujud. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan untuk hari esok, maka tugas kita hari ini adalah melatih dan membiasakan. Hari ini mata kita masih terang, pada orang tua kita ingin tetap membaca Al-Quran, maka biasakanlah setiap waktu, setiap hari kita baca Al-Quran. Kalau toh baca Al-Quran melihat teksnya untuk ayat-ayat yang barangkali tidak hafal oleh kita, setiap maghrib kita usahakan membaca Al-Quran.
Setiap salat subuh kita biasakan membaca Al-Quran. Namun ketika kita tidak menemui dikarenakan urusan pekerjaan lain, maka dalam kesempatan tenang, mari kita biasakan membaca ayat-ayat yang kita kuasai dalam lidah kita. Apakah itu surat Ad-Duha, apakah itu surat Al-Baqarah, apakah itu Al-Anfal. Biasakan ini menjadi bacaan kita. Daripada kita mengomongkan orang lain, daripada kita bergunjing, daripada kita fitnah dan lain sebagainya, setiap kegiatan kita apabila tidak mengganggu pekerjaan kita, maka ulang-ulanglah bacaan-bacaan mulia ini. Niscaya Al-Quran inilah yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi pertolongan di hari yang tiada pertolongan bagi kita di akhir nanti. Mudah-mudahan segala apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi iktibar bagi kita dan menjadi amal saleh bagi kita untuk masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa sunna bil iman wa adkhilna jannah mal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.